Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan saya pertama mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semuanya ya, untuk yang merayakan Idul Fitri. Semoga semangat Idul Fitri ini masih tersisa ya di diri kita masing-masing, semangat untuk beribadah, karena kuliah juga pada prinsipnya bagian dari ibadah ya, harus diyakinkan seperti itu ya. Dan karena sekarang sudah selesai bulan Ramadan, pastinya semua juga masih suasana Idul Fitri, pastinya semangat ya, nggak loyo-loyo lagi. Kalaupun mungkin ada yang sedang melakukan puasa Syawal, ya, tapi saya pikir pastinya libur 10 hari kemarin itu sudah bisa memulihkan stamina Anda, sehingga kuliah pada hari ini bisa lebih semangat gitu ya, tidak loyo lagi. Ya. Saya berharap dengan sudah berlibur cukup panjang, ya, staminanya justru terpulihkan gitu ya. Jadi kuliahnya juga makin semangat, apalagi ini sudah minggu-minggu terakhir jelang UAS. Ya, sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester. Jadi artinya segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan lebih baik. Sepakat ya teman-teman? Baik, karena hari ini kita akan membahas tentang protein ya, masih tentang protein. Saya berharap diskusi hari ini semuanya aktif. Ya, jadi sekali lagi diskusi tiap pertemuan itu bukan untuk menguji kelompok pemateri, ya, tapi untuk kita semua, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Jadi saya berharap nanti semuanya aktif, sehingga diskusinya bukan hanya satu arah atau juga dua arah, melainkan dari banyak arah. Gitu ya. Jadikan pertanyaan yang Anda sampaikan itu sebagai bahan diskusi yang perlu kita bahas bersama. Bukan hanya untuk dijawab oleh kelompok pemateri, tapi itu sekali lagi adalah bahan diskusi untuk kita kaji bersama. Ya, kita sepakat dulu seperti itu ya. Jadi tolong yang bukan kelompok presenter harus dengan cermat mengikuti paparan dari kelompok pemateri, kemudian juga menyampaikan pertanyaan ataupun juga tanggapan. Ya, pastinya Anda tetap harus merespon. Tidak harus bertanya, tapi boleh juga memberikan masukan-masukan. Nah, sekali lagi pertanyaan yang terkumpul itu adalah sebagai bahan kajian, bahan diskusi. Dan satu hal lagi sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa protein ini adalah basic untuk materi berikutnya, yaitu enzim. Jadi, Anda harus benar-benar paham dengan materi hari ini supaya bisa memahami materi enzim dengan lebih baik. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Kita akan segera mulai saja presentasi dari kelompok protein. Siapa yang presentasi? Najla? Iya Bu, saya dan Santi dan Hani. Oke, Najla, Santi, dan Hani sudah siap? Sudah Bu. Sudah Ibu. Baik. Sudah Ibu. Tolong pastikan ya waktunya supaya kita punya waktu yang cukup untuk berdiskusi. Ya, silakan dimulai. Baik Ibu. Ya, saya izin off cam biar Anda nggak grogi. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar jelas. Hanifah ya? Iya Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Titin dan teman-teman semua.
Kami dari kelompok 8 izin menjelaskan materi mengenai protein. Ini nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Hanifah Reza Ratina, saya sendiri, lalu ada Najla Khairunisa, dan Santi Suryani. Lalu submateri yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama ada sifat umum protein, konsep dasar, struktur protein, protein folding, klasifikasi protein, fungsi biologi, klasifikasi protein struktur, denaturasi protein, uji protein, dan peranan protein. Nah, yang pertama ada sifat-sifat umum. Nah, yang pertama ada protein ini merupakan polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, protein juga tersusun atas lebih dari 50 asam amino. Nah, protein ini mengandung nitrogen selain karbon, oksigen, dan hidrogen. Nah, nitrogen tersebut itu berasal dari asam amino. Lalu yang keempat, protein ini termasuk ke dalam makromolekul yang mempunyai berat molekul dari 5.000 sampai 1 juta dalton. Nah, yang kelima, protein ini merupakan komponen utama penyusun sel. Sehingga protein ini berperan besar dalam pertumbuhan suatu organisme. Lalu yang terakhir, protein ini meliputi 50% berat keringnya. Selanjutnya ada konsep dasar protein. Nah, protein ini berasal dari bahasa Yunani, protos yang berarti yang paling utama. Protein ini merupakan senyawa organik kompleks, berbobot, molekul tinggi, dan yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Nah, rata-rata molekul protein ini mengandung 50% karbon, 7% hidrogen, 23% oksigen, 16% oksigen, 23% oksigen, 16% nitrogen, dan kadangkala 0,3% sulfur serta 0,3% fosfor. Nah, rantai protein ini merupakan jenis polipeptida A yang terdiri atas L-alfa asam amino. Protein ini juga merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida dan terkadang 2 atau lebih polipeptida. Lanjut ke struktur protein. Nah, protein ini memiliki struktur yang berbeda. Yang pertama ada struktur primer, sekunder, tersier, lalu ke kuartener. Nah, bisa dilihat dari gambar. Ini dari primer, lalu sekunder, tersier, dan kuartener. Yang pertama ada struktur primer. Struktur primer protein ini merupakan struktur 2 dimensi yang menggambarkan urutan linear asam amino dalam rantai polipeptida karena adanya ikatan peptida dan disulfida. Dilihat dari gambar, ini mulai dari glisin, akan berikatan peptida dengan isoleusin, lalu isoleusin ini juga akan berikatan peptida dengan valin, dan seterusnya hingga membentuk sebuah rantai. Nah, biasanya ikatan disulfida ini akan terbentuk pada asam amino yang berupa sistein. Ini sistein. Apabila sistein dengan sistein lain saling berikatan, maka akan membentuk yang namanya jembatan disulfida. Ini jembatan disulfidanya. Dengan adanya jembatan disulfida ini, maka rantai polipeptida tersebut akan membentuk lipatan. Nah, pada struktur primer, protein ini terdapat kepala berupa gugus amino dan ekor berupa karboksil. Ini kepalanya, terus yang di bawah ini sebenarnya ada gugus karboksil. Lalu lanjut ke struktur sekunder. Nah, struktur sekunder protein ini merupakan yang mencakup helix alfa dan lembar beta atau beta sheet. Ini merupakan daerah lokal rantai polipeptida yang mempunyai konformasi reguler yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Nah, konformasi sendiri itu merupakan struktur alternatif protein yang sama. Nah, pada struktur alpha helix, gugus karbonil dari setiap asam amino ini membentuk ikatan hidrogen dengan gugus amino dari asam amino keempat di sepanjang rantai polipeptida. Nih, di helix alfa itu terbentuk karena adanya ikatan hidrogen pada helix alfa ini terbentuk karena adanya ikatan hidrogen yang terbentuk antar gugus karbonil. Nah, dia itu berikatan dengan hidrogen pada gugus aminanya. Ikatan tersebut berfungsi untuk menstabilkan struktur alfa helix yang digambarkan dengan garis putus-putus. Ini di bagian helix alfa ini ada garis putus-putusnya.
ini berfungsi untuk menstabilkan struktur sekunder. Nah, dia ini sifatnya bukan berupa ikatan, tapi hanya sebatas interaksi, jadi sifatnya sementara. Lalu di beta sheet ini terdapat 2 rantai polipeptida, biasanya di kanan kiri. Kalau bentuk beta sheet-nya lurus berdiri, atau di atas bawah kayak gini. Nah, yang interaksi ini adalah ikatan hidrogen dari gugus amina dengan oksigen dari karbonil. Ini. Lalu digambarkan juga dengan garis putus-putus sama seperti helix alpha. Nah, helix alpha dan beta sheet ini sangat stabil karena banyak reaksi dari ikatan hidrogen di dalamnya. Lanjut ke struktur tersier. Struktur tersier protein merupakan konformasi 3 dimensi total yang terdiri atas keseluruhan rantai polipeptida. Dia juga mencakup tadi ada helix alpha, ada beta sheet, dan daerah berbentuk globuler. Nah, struktur ini distabilkan karena adanya ikatan antara gugus R pada molekul asam amino yang membentuk protein. Nah, tadi dibandingkan dengan struktur primer yang ikatan, yaitu dia ada ikatan peptida antara asam amino, gugus karboksil dengan gugus amina. Nah, kalau di struktur sekunder itu kan distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus amina dengan gugus karbonil. Nah, lalu kalau di struktur tersier ini yang berperan untuk menstabilkan adalah interaksi antara gugus R atau rantai sampingnya. Nah, ini boleh dilihat. Ini merupakan gambar dari struktur tersier protein. Ini yang gambar dari lebih dekatnya. Dia itu di sini ada ikatan hidrogen, ada interaksi hidrofobik, terus ada jembatan disulfida, ada elektrostatik juga berupa ikatan ion. Lalu selanjutnya ada terakhir struktur kuartener. Nah, di struktur kuartener protein ini merupakan konformasi 3 dimensi suatu protein multi-subunit yang tersusun atas sejumlah rantai polipeptida disatukan oleh interaksi non-kovalen berupa interaksi elektrostatik, hidrofobik, dan ikatan hidrogen. Nah, di struktur kuartener ini, dia merupakan gabungan dari struktur tersier. Lihat pada gambar ini, tiap satu warna ini merupakan satu struktur tersier. Nah, kestabilan dari struktur kuartener ini distabilkan dengan adanya elektrostatik atau ikatan ion, ikatan hidrogen, dan lain-lain. Jadi dengan adanya ini, ikatan-ikatan atau interaksi ini, maka dapat menstabilkan struktur kuartener. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Hani. Selanjutnya itu mengenai protein folding. Protein folding ini sebenarnya berhubungan dengan keempat struktur yang sudah dijelaskan oleh Hani sebelumnya. Next. Pelipatan protein. Pelipatan protein adalah perubahan protein primer yang menyebabkan rantai protein mendapatkan struktur 3 dimensinya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai 4 struktur tadi. Pada proses ini, kumparan acak polipeptida melipat dengan karakteristik tertentu yang membentuk struktur protein yang unik untuk setiap jenis kombinasi rantai protein. Pada awalnya, setiap protein hanyalah berupa rantai polipeptida atau kumparan acak yang merupakan hasil translasi dari sekuens RNA duta. Kumparan acak ini merupakan rantai linear dari asam amino. Rantai ini tidak memiliki struktur yang stabil. Oleh karena itu, seiring dengan pembentukan rantai polipeptida disintesis oleh ribosom. Nah, rantai linear protein ini mulai melipat membentuk struktur 3 dimensinya. Hal ini dikarenakan asam amino yang sudah terbentuk mulai saling berinteraksi membentuk ikatan, sehingga terbentuklah struktur protein yang baru. Pelipatan protein merupakan reaksi yang spontan yang didorong oleh interaksi hidrofobik ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan dihambat oleh entropi konformasi. Mekanisme pelipatan protein ini juga masih menjadi masalah penting yang belum terselesaikan di era ilmu pengetahuan modern ini. Oleh karena itu, banyak adanya penelitian mengenai mekanisme dari si pelipatan proteinnya sendiri. Pelipatan protein ini dimulai secara
Perlipatan protein ini sering dimulai secara kotranslasi, di mana ujung N-nya akan melipat lebih dulu ketika ujung C masih disintesis oleh ribosom. Namun, molekul protein mungkin melipat secara spontan ketika atau setelah proses biosintesis. Walaupun proses perlipatan ini bisa dibilang melipat dengan sendirinya, proses ini tetap berlangsung jika faktor-faktor terdapat faktor-faktor seperti pelarut, yaitu air maupun lipid bilayer, konsentrasi garam, pH temperatur, dan kaperon yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, faktor-faktor ini harus ada dengan tepat agar sesuai dengan protein yang akan dibentuknya. Protein yang salah melipat biasanya mengandung lembaran beta yang tersusun secara supramolekuler yang dikenal sebagai struktur lintas beta. Nah, oleh karena itu, salahnya dari pelipatan protein ini juga dapat menyebabkan protein lain pun ikut salah melipat yang menyebabkan adanya akumulasi protein yang menjadi agregat atau oligomer. Balik lagi dengan sebelumnya, yaitu lembaran beta pada lipatan protein ini biasanya sangat stabil dan tidak larut dalam air dan biasanya resisten terhadap proses proteolisis. Nah, stabilitas yang seperti inilah yang biasanya disebabkan oleh interaksi yang ekstensif di antara monomer protein yang terbentuk oleh ikatan hidrogen di antara lembaran beta tersebut. Gagalnya pelipatan protein ini akan menghasilkan akumulasi fibril amiloid yang dapat berperan menjadi kanker, racun, mutasi genetika, dan berbagai penyakit lainnya. Next. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi protein menurut fungsi atau peranan biologinya. Next. Yang pertama yaitu biokatalisator atau enzim. Protein inilah yang paling bervariasi dan mempunyai kekhususan yang tinggi dan adalah protein yang mempunyai aktivitas katalisa atau enzim. Hampir semua reaksi kimia biomolekul organik di dalam sel dikatalisa oleh enzim. Lebih dari 2.000 jenis enzim masing-masing dapat mengkatalisa reaksi kimia yang berbeda yang telah ditemukan di dalam berbagai bentuk kehidupan. Contohnya ribonuklease dan tripsin. Lalu yang kedua yaitu protein transport. Protein transport ini terdapat di dalam plasma darah yang mengikat dan membawa molekul atau ion spesifik dari satu organ ke organ lainnya. Hemoglobin pada sel darah merah mengikat oksigen ketika darah melalui paru-paru dan membawa oksigen ini ke jaringan periferi. Di sini, oksigen dilepaskan untuk melangsungkan oksidasi nutrien yang menghasilkan energi. Plasma darah juga mengandung lipoprotein yang membawa lipid dari hati ke organ lain. Protein transport lain terdapat di dalam membran sel dan menyesuaikan strukturnya untuk mengikat dan membawa glukosa, asam amino, dan nutrien lain melalui membran menuju ke dalam sel. Contohnya seperti yang sudah disebutkan yaitu hemoglobin, albumin, serum, dan juga mioglobin. Yang ketiga yaitu protein nutrien dan penyimpan. Protein nutrien ini terdapat pada biji berbagai tumbuhan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan embrio tanaman. Terutama contoh yang telah dikenal yaitu protein biji dari gandum, yaitu gliadin, dan ovalbumin yang merupakan protein utama putih telur, dan kasein, protein utama susu yang merupakan contoh lain dari protein nutrien. Salah satu contoh lainnya yaitu ferritin, yaitu jaringan hewan yang merupakan protein penyimpan zat besi. Lalu yang keempat yaitu protein kontraktil atau motil. Beberapa protein membantu memberikan kemampuan kepada sel dan organisme untuk berkonstruksi, mengubah bentuk, atau bergerak. Nah, contohnya yaitu komponen utama dari urat dan tulang rawan adalah protein serabut atau kolagen yang mempunyai daya renggang yang amat tinggi. Hampir semua komponen kulit adalah kolagen murni. Nah, persendian juga mengandung elastin, yaitu protein struktural yang mampu meregang kedua dimensi. Rambut, kuku, dan bulu burung atau ayam terdiri yang terutama dari protein tidak larut, seperti yaitu keratin. Komponen utama dari serat sutra dan jaring-jaring laba-laba adalah protein fibroin. Next. Yang kelima yaitu protein struktural. Banyak protein yang berperan sebagai filamen, kabel atau lembaran penyangga untuk memberikan struktur biologi kekuatan. Sebagai filamen, kabel atau lembaran penyangga untuk memberikan struktur biologi kekuatan atau proteksi.
Oke, maaf tadi sepertinya ada penjelasan yang salah. Maaf, Hani bisa dikembalikan yang sebelumnya. Nah, itu maaf yang protein kontraktil atau motil itu contoh yang dari aktin dan miosin itu adalah protein filamen yang berfungsi di dalam sistem kontraktil, otot kerangka, dan juga di dalam banyak sel yang bukan otot. Contoh lainnya adalah tadi tubulin yang merupakan protein pembentuk mikrotubul yang merupakan komponen penting dari flagela dan silia. Tadi maaf agak bercampur dengan penjelasan yang protein struktural. Kalau yang kontraktil itu seperti yang sudah disebutkan, itu protein yang memberikan kemampuan kepada sel dan organisme untuk berkontraksi, mengubah bentuk, atau bergerak. Bisa di next, Hani? Nah, kalau yang protein struktural tadi itu, maaf tadi agak bercampur, yaitu kolagen yang mempunyai daya renggang yang amat tinggi. Nah, komponen kulit lainnya adalah kolagen murni, lalu persendian yang mengandung elastin dan dan merupakan protein struktural yang mampu meregang ke 2 dimensi. Lalu rambut, kuku, dan bulu burung atau ayam yang terdiri dari protein yang tidak larut yaitu keratin dan fibroin yang merupakan komponen utama dari serat sutra dan jaring-jaring laba-laba. Salah satu protein lainnya yaitu proteoglikan. Lalu yang keenam, protein pertahanan, di mana protein ini mempertahankan organisme dalam melawan serangan oleh spesies lain atau melindungi organisme tersebut dari luka. Contohnya yaitu imunoglobin atau antibodi pada vertebrata adalah protein khusus yang dibuat oleh limfosit yang dapat mengenali dan mengendapkan atau menetralkan serangan bakteri, virus, atau protein asing dari spesies lainnya. Lalu fibrinogen dan trombin yang merupakan protein penggumpal darah yang menjaga kehilangan darah jika sistem pembuluh terluka. Lalu bisa ular, toksin bakteri, dan protein tumbuhan beracun seperti risin yang juga berfungsi di dalam pertahanan tubuh. Lalu yang ketujuh, protein pengatur. Pada protein pengatur inilah yang membantu mengatur aktivitas seluler atau fisiologi. Di antara jenisnya banyak terdapat sejumlah hormon seperti insulin yang mengatur metabolisme gula, lalu hormon pertumbuhan dari pituitari dan hormon paratiroid yang mengatur transport kalsium dan fosfat. Protein pengatur lain juga represor yang mengatur biosintesa enzim oleh sel bakteri. Lalu yang kedelapan, protein lain. Klasifikasi pada protein lain ini untuk protein yang memiliki fungsi yang agak eksotik atau tidak mudah diklasifikasikan pada klasifikasi yang sebelum-sebelumnya. Contohnya yaitu monelin, yaitu protein tanaman dari Afrika yang dipelajari untuk menjadi pemanis makanan yang tidak menggemukkan dan tidak beracun untuk manusia. Yaitu selanjutnya plasma darah yang ada pada beberapa ikan Antartika yang mengandung protein anti beku yang melindungi darah ikan dari pembekuan. Lalu persendian sayap beberapa insekta yang dibuat dari protein resilin yang bersifat hampir sempurna elastis. Nah, dengan sifat dan fungsi yang amat berbeda ini, protein ini sebenarnya terbuat dari 20 asam amino yang sama. Next. Klasifikasi protein menurut struktur atau bentuk. Next. Untuk struktur sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu protein sederhana dan protein gabungan. Nah, yang pertama yaitu protein sederhana yang mengandung asam amino dan tidak ada gugus kimia lainnya seperti enzim ribonuklease dan kimotripsinogen. Nah, berdasarkan bentuk dan sifat fisiknya dibedakan menjadi protein globular dan protein serabut. Nah, yang pertama yaitu protein globular. Protein globular memiliki rantai-rantai polipeptida yang berlipat rapat-rapat menjadi bentuk globular atau bulat yang padat. Seperti pada gambar, itu contohnya yaitu protein globular yaitu mioglobin. Di situ bisa dilihat rantai polipeptidanya itu melipat secara rapat, membentuk hampir seperti lingkaran gitu ya, saling rapat. Nah, protein ini biasanya terdapat pada hampir semua enzim. Jadi hampir semua enzim itu merupakan protein globular, seperti protein transport pada darah, antibodi, dan protein penyimpan nutrien. Nah, protein globular ini juga memiliki karakteristik yaitu larut dalam larutan garam, asam, dan basa, lalu mudah untuk berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, dan mudah juga untuk mengalami denaturasi protein. Next. Yaitu protein serabut.
Protein serabut memiliki molekul serabut yang panjang dengan rantai polipeptida yang memanjang pada satu sumbu dan tidak berlipat menjadi bentuk globular. Seperti pada gambar, itu menunjukkan bentuk protein kolagen, di mana protein kolagen ini bisa dilihat dari rantai polipeptidanya disusun yang di sepanjang satu sumbu. Nah, di situ juga terlihat ada 3 molekul yang membelit terhadap satu sama lainnya untuk membuat struktur seperti tali. Untuk hampir semua protein serabut juga memberikan peranan struktural atau pelindung. Nah, protein serabut yang khas yaitu seperti keratin pada rambut dan wool, fibroin seperti yang ada di gambar pada sutra, dan kolagen dari urat. Yang memiliki karakteristik yaitu rendahnya daya larut, jadi dia tidak mudah untuk larut di dalam air. Lalu yang kedua, mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi untuk tahan terhadap enzim pencernaan. Next. Yang kedua yaitu protein gabungan atau konjugasi. Jadi ini protein yang menghasilkan komponen kimia lain di samping asam amino setelah dihidrolisis. Nah, bagian yang bukan asam amino dari jenis protein ini disebut dengan gugus prostetik. Nah, protein ini digolongkan berdasarkan sifat kimia gugus prostetiknya, seperti yang ada pada tabel. Itu yang menunjukkan yang pertama, golongan lipoprotein yang memiliki gugus prostetik lipid, dan contohnya yaitu lipoprotein darah, lalu golongan glikoprotein dengan gugus prostetik karbohidrat, dan contohnya globulin darah, fosfoprotein yang gugusnya yaitu gugus fosfat, dan contohnya kasein susu, hemoprotein dengan gugus prostetik heme atau porfirin besi, yang contohnya yaitu hemoglobin, flavoprotein yaitu gugus prostetiknya yaitu flavin nukleotida, dan contohnya suksinat dehidrogenase. Lalu golongan yang terakhir yaitu metaloprotein yang gugus prostetiknya yaitu besi atau seng, dan contohnya itu ferritin dan alkohol dehidrogenase. Biasanya gugus prostetik yang sudah disebutkan tadi itu memiliki peranan penting di dalam fungsi biologi. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada denaturasi protein. Next. Denaturasi protein adalah perubahan struktur sekunder, tersier, dan kuartenar tanpa mengubah struktur primernya atau tanpa memotong ikatan polipeptida. Atau dengan kata lain juga berubahnya susunan ruang atau lantai polipeptida suatu molekul protein. Selama denaturasi protein, ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik dipecah, sehingga terjadi peningkatan kerusakan molekulnya. Denaturasi mungkin dapat terjadi bersifat bolak-balik atau reversibel, seperti pada kimotripsin yang hilang aktivitasnya bila dipanaskan, tetapi aktivitasnya akan pulih kembali jika didinginkan. Namun demikian, umumnya tidak mungkin memulihkan protein kembali ke bentuk aslinya saat denaturasi. Aktivitas biologi protein diantaranya adalah sifat hormonal, kemampuan mengikat antigen, serta aktivitas enzimatik. Protein-protein yang terdenaturasi cenderung untuk membentuk endapan yang disebut koagulasi. Tingkat kepekaan suatu protein terhadap reaksi denaturasi tidak sama, sehingga sifat tersebut dapat digunakan untuk memisahkan protein yang tidak diinginkan dari suatu campuran dengan cara koagulasi. Next. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi denaturasi. Yang pertama ada perubahan pH. Denaturasi protein dengan perubahan pH ditandai dengan pertambahannya kekeruhan dalam larutan hingga terbentuk gumpalan pada saat mencapai pH isoelektris. pH isoelektris adalah keadaan pada saat protein memiliki muatan positif dan negatif yang sama. Denaturasi akibat asam atau basa terjadi ketika adanya penambahan kadar asam atau basa pada larutan protein yang dapat mengakibatkan substitusi ion negatif dan ion positif. Pengaruh pH ini dapat dilihat pada susu yang diletakkan di kulkas pada waktu yang lama. Bakteri pada susu akan mulai tumbuh
Bakteri akan menggunakan gula susu atau laktosa sebagai sumber energi dalam proses fermentasi dan menghasilkan asam laktat sebagai produknya. Bakteri akan tumbuh dan berkembang sehingga konsentrasi asam laktat naik. Kemudian yang kedua ada suhu panas. Kenaikan suhu yang dialami protein akan meningkatkan kecepatan pergerakan molekul-molekulnya. Jika suhu terus-menerus dinaikkan, maka ikatan dalam molekul akan mulai bergerak. Pada keadaan ini, protein tidak dapat larut. Protein akan menggumpal menjadi padat. Nah, contoh dari suhu panas ini ketika efek dari putih telur yang dipanaskan. Ketika putih telur dimasak, protein akan mengalami denaturasi dan selanjutnya koagulasi sehingga kita dapat melihat padatan pada putih telur. Kemudian ada lagi pengadukan. Pengadukan yang menggunakan alat dengan kecepatan tinggi seperti pengocokan, pengulenan, pukulan, dan goncangan dapat menyebabkan protein terdenaturasi. Seperti contohnya pengocokan putih telur dengan kecepatan yang tinggi akan menghasilkan busa yang sangat kaku. Kemudian ada pelarut organik. Pelarut organik polar seperti propanol dapat mendenaturasi protein dengan cara merusak ikatan hidrogen di dalam protein. Daerah nonpolar dari pelarut akan mengganggu interaksi hidrofobik di dalam molekul protein, sehingga merusak bentuk dan struktur proteinnya. Kemudian ada juga garam-garam dari logam berat. Garam yang mengandung logam berat dapat mendenaturasi protein, sama halnya dengan asam basa. Garam logam berat pada umumnya mengandung ion Hg+2, Pb+2, Ag+1, Ag+1, Ti+1, dan Cd+2, serta logam-logam lainnya. Protein akan mengalami pengendapan oleh ion positif dan memerlukan pH larutan di atas Pi karena protein bermuatan negatif. Kemudian, selanjutnya next. Kemudian ada uji protein. Next. Uji protein yang pertama adalah uji Biuret. Uji Biuret adalah uji kimia yang digunakan untuk menentukan keberadaan ikatan peptida dalam suatu zat. Metode ini didasarkan pada reaksi Biuret, di mana struktur peptida yang mengandung setidaknya 2 ikatan peptida menghasilkan warna ungu ketika diolah dengan CuSO4. Nah, untuk menentukan adanya protein atau ikatan peptida, termasuk hasil hidrolisis protein seperti metaprotein, proteosa, polipeptida, kecuali asam amino. Dalam suasana basah, CuSO4 bereaksi dengan senyawa yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida membentuk kompleks berwarna ungu. Nah, reaksi positif tersebut terjadi karena adanya perubahan warna ungu atau merah muda akibat terjadinya persenyawaan antara cadangan N dari peptida dan O dari air. Warna yang terjadi dari ikatan peptida, bila ikatan peptida panjang berwarna ungu, sebaliknya jika pendek berwarna merah muda. Next. Kemudian ada uji Santo protein. Uji untuk menentukan apakah suatu protein mengandung gugus benzen atau cincin fenil. Uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan gugus benzen. Metode analisis protein ini menggunakan larutan asam nitrat pekat, yang merupakan suatu asam pekat. Larutan asam nitrat ditambahkan ke dalam larutan protein. Setelah kedua larutan tersebut tercampur, maka akan terjadi reaksi sehingga terbentuk endapan berwarna putih. Langkah selanjutnya dilakukan pemanasan pada larutan tersebut. Nah, pada tahap ini, endapan berwarna putih akan berubah menjadi warna kuning. Reaksi perubahan yang terjadi tersebut disebut nitrasi pada inti dari benzen yang terdapat pada molekul dari protein. Kemudian next.
Kemudian ada uji ninhidrin. Uji ninhidrin ini didasarkan pada dua molekul ninhidrin yang bereaksi dengan asam alfa amino bebas untuk menghasilkan warna ungu tua atau biru yang dikenal sebagai ungu. Dalam reaksi ini, ninhidrin bertindak sebagai agen pengoksidasi dan menyebabkan deaminasi dan dekarbosilasi asam amino pada suhu tinggi. Reaksi ini kemudian diikuti dengan kondensasi antara molekul ninhidrin yang tereduksi, amonia yang dilepaskan, dan molekul kedua ninhidrin. Pada akhir reaksi terbentuk kompleks diketohidrin yang memiliki warna ungu tua. Next. Kemudian ada peranan dari protein. Next. Yang pertama, membentuk jaringan tubuh dalam masa pertumbuhan dan perkembangan serta pemulihan tubuh. Yang kedua, meningkatkan imun tubuh. Yang ketiga, mengangkut dan menyimpan nutrisi. Yang keempat, membentuk struktur tubuh. Beberapa jenis protein juga diketahui dapat membangun sel dan jaringan agar kuat. Protein berperan dalam struktur tubuh berupa keratin, kolagen, dan elastin. Protein tersebut bisa membentuk rangka struktur tertentu supaya saling terkait. Kemudian, mempercepat reaksi kimia. Fungsi lain dari protein yaitu dapat mempercepat reaksi kimia. Fungsi protein ini dijalankan oleh kombinasi molekul dalam sel yang disebut dengan substrat. Selain itu, beberapa enzim juga bisa bekerja sama dengan vitamin dan mineral. Beberapa sistem dalam tubuh sangat bergantung pada fungsi enzim, misalnya pada sistem pencernaan, produksi energi, pembekuan darah, hingga kontraksi otot. Next. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Siapa moderatornya? Silakan dipimpin diskusinya. Hanifah. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Untuk satu sesi kira-kira 3 pertanyaan dulu. Ayo silakan yang ingin bertanya. Nah, itu sudah ada yang raise hand, ada Mei, ada Nelia, ada Dwi Kurnia Putri. Silakan. Pertanyaannya diketik juga ya. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih juga kepada kelompok protein yang sudah mempresentasikan materi dengan cukup baik. Saya Mei Indrianti dari kelompok 6 izin bertanya. Tadi di bagian denaturasi, presenter menjelaskan bahwa denaturasi ini bisa mengalami proses reversible gitu kan, proses kembali ke struktur awalnya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimanakah prosesnya dan faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi apa, dan mungkin contohnya. Kalau tadi kan denaturasi itu contohnya yang perebusan telur jadi wujudnya berbeda kan, karena dipanaskan jadi memutihkan, awalnya kan dia bening. Nah, kalau proses kebalikannya itu contohnya bagaimana ya? Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mei. Pertanyaannya sudah jelas, kelompok pemateri? Sudah, Jelas Bu. ya. Nelia, silakan Nelia. Tolong diketik juga di kolom chat ya, agar tidak lupa pertanyaannya. Singkat saja pertanyaan intinya. Nelia, silakan. Berarti ada 4 tuh, ada Dwi, ada Sherin. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Suaranya terdengar, tapi wajahnya tidak tampak, Nelia.
Iya Ibu, jaringannya sedang tidak stabil Bu. Silakan Delia. Baik Ibu, maaf ya Bu, izin absen Bu. Nah, pertanyaan saya, tadi kan dijelaskan bahwa denaturasi itu merupakan sebuah proses perubahan struktur sekunder, terus tersier, dan kuartier ya, yang tanpa mengubah struktur primer ya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah protein yang telah denaturasi itu bisa berfungsi secara normal kembali atau tidak? Terima kasih. Sepertinya pertanyaannya terkait juga dengan pertanyaan Mei ya, nanti bisa dijawab sekaligus itu. Selanjutnya silakan Dwi. Baik, terima kasih Ibu dan terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan materinya dengan baik. Saya Dwi Kurnia Putri, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya. Tadi kan telah dijelaskan bahwa protein itu dapat terbagi berdasarkan bentuk dan sifatnya, yaitu protein globular dan protein serabut. Nah, protein serabut itu kan salah satu contohnya itu kan alfa keratin. Nah, misalnya rambut ini diberi perlakuan dikeritingkan, nah apa pengaruhnya terhadap protein tersebut? Terima kasih. Berikutnya ada Sherin, silakan Sherin. Baik, terima kasih atas presentasinya. Suara saya terdengar? Terdengar Sherin. Tadi juga sudah dijelaskan kalau denaturasi contohnya itu yang kuning telur yang direbus menjadi lebih padat. Nah, yang pertanyaan saya itu mengapa kuning telur yang telah direbus, beberapa kuning telur yang telah direbus, pinggirnya itu, pinggir sekeliling kuning telurnya itu berwarna lebih gelap atau agak kayak warna abu-abu gitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Apakah jelas? Jelas, Sherin. Jelas, Sherin. Iya, silakan, ada 4 pertanyaan yang sudah terkumpul, silakan dijawab. Mungkin izin menjawab Bu untuk pertanyaannya dari Dwi yang Silakan. yang mengenai protein kerat. Ya, Bu. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaan Dwi kan mengenai protein keratin kan ya. Apa pengaruhnya jika misalnya salah satu contohnya itu mengeriting rambut, pengaruhnya gitu pada protein ini terhadap suhu. Nah, kalau misalnya proses dari pengeritingan rambut ini kan termasuk dalam proses rekayasa biokimia. Nah, kalau di akeratin itu mengenai uap panas ini akan merenggang menjadi konformasi beta. Tetapi dengan pendinginan, alfa keratin ini akan berubah menjadi konformasi alfa helix secara spontan. Nah, hal ini disebabkan karena dari si gugus R-nya di alfa keratin yang secara rata-rata itu lebih besar dari gugus R pada beta keratin, yang oleh karena itu tidak cocok dengan konformasi beta yang stabil. Nah, sifat khas dari alfa keratin demikian pula dengan kandungan jembatan di sulfidanya itu merupakan dasar bagi industri keriting rambut gitu dalam tahap-tahapannya mereka dalam mengeriting rambut. Contohnya itu kalau misalnya di rambut lurus itu lilitan alfa helix pada keratin itu dipertahankan pada posisi lurus oleh si jembatan di sulfidanya. Lalu untuk memperoleh keadaan yang keriting, Najla, maaf saya interupsi. Tolong jangan dibacakan ya. Coba belajar menjawab berdasarkan analisis. Yang sumber itu ya nggak apa-apa untuk sumber bacaan Anda, tetapi jangan Anda bacakan. Kalau dibacakan kasih aja linknya. Kan semua bisa baca kan? Ya. Iya Bu. Ayo belajar merangkai kalimat yang sistematis gitu loh. Kan semuanya sudah
tahu kan pertanyaan tadi dari siapa? Pertanyaan siapa tadi? Sherin ya? Dwi, Bu. Pertanyaan Dwi. Najila sudah paham kan maksud pertanyaannya? Iya, Bu. Ya, Dari perubahan coba strukturnya. dirangkai dengan kalimat sendiri, belajar seperti itu. Sama seperti gini, misalnya saya tanya Anda, di mana tempat tinggal Anda? Coba, bisa nggak jawab? Bisa, Pasti kan Bu. Anda jawab di jalan titik-titik, RT sekian, kan gitu kan? Terus ancer-ancernya apa? Mungkin di depan Indomaret, di situ dekatnya ada, gitu loh. Ya, jadi coba belajar merangkai kalimat sendiri. Itu yang namanya melatih analisis, bukan sekedar membaca. Kalau kamu ditanya alamat kan nggak perlu buka KTP kan? Ya, harus buka KTP nggak? Enggak, Bu. Ya, kira-kira seperti itu. Coba dijawab. Ini bukan hanya untuk Najla, tapi untuk semuanya. Ya, silakan. Baik, Ibu. Jadi kalau kalau bisa diringkas, itu untuk pencucian dan pendinginan dari rambut tentang pengaruh suhunya, itu dia kalau misalnya rantai polipeptidanya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu dia berubah dalam bentuknya, dalam konformasi alpha helixnya. Sebentar. Najla, katanya Iya, sudah Bu. paham pertanyaan dari Dwi. Coba temannya boleh bantu ya, yang lain juga yang bukan presenter boleh menjawab. Pertanyaan dari Dwi itu apa sih? Apakah pencucian rambut yang jadi masalah? Itu, Bu, Coba baca. ketika rambut diberi perlakuan dikeritingkan, Nah, bagaimana pengaruhnya? dikeritingkan. Berarti pengeritingan itu pakai apa? Kan gitu. Kenapa jawabnya ketika dikasih pencucian rambut segala macam? Kan yang ditanya bukan cuci rambut. Ya, ini bukan masalah apa ya, lagi-lagi bagaimana Anda menangkap sinyal, ya, menangkap informasi lalu merespon, itu yang jadi masalah loh. Itu yang jadi permasalahan di dalam proses belajar. Tadi saya tanya, sudah paham pertanyaannya? Sudah. Coba baca situ pertanyaannya apa? Proses pengeritingan rambut. Jadi kata kuncinya, apa yang dilakukan pada saat proses pengeritingan rambut, gitu loh. Silakan temannya bantu, boleh, nggak harus Najla yang jawab. Silakan. Ayo, Najla, Anda boleh tunjuk temannya siapa yang harus menjawab. Silakan. Jadi pertanyaan itu boleh dilempar kepada siapapun. Silakan Najla. Halo. Kalau tidak ada yang Saya izin bantu Najla deh, Bu. Iya, silakan. Siapa yang menjawab? Jadi Ijat, Ibu. Izat ya? Iya. Ya, silakan Izat. Saya izin bantu Najla. Kan ini dari proses pengeritingan ya. Biasanya kalau misalnya dilihat rambut kan bisa dikeritingin, bisa dilurusin, itu kan pakai alat pemanas ya, istilahnya kayak catokan itu. Nah, ketika dipanaskan ini tadi berkaitan dengan denaturasi protein akibat dipanaskan. Nah, kan ketika sifat dari alpha keratin kan dia membuat rambut jadi lebih elastis gitu. Jadi makanya ketika hal itu terlalu panas, biasanya rambut itu rusak, dia putus. Makanya di beberapa misalnya kayak scroll di sosial media gitu, ada sebuah mistake yang ketika melakukan pengeritingan rambut tuh rambutnya malah putus, kering gitu. Itu jadinya alpha keratinnya rusak sehingga dia jadi tidak elastis lagi, kemudian terjadi putus. Jadi itu ketika rambut diberi perlakuan dikeritingkan.
dipanaskan dengan alat pemanas rambut? Semoga menjawab. Terima kasih Izzat. Mungkin temannya yang lain ada yang ingin menambahkan dulu. Silakan. Ayo silakan. Izzat boleh tunjuk temannya Izzat. Tunjuk temannya untuk memberikan tanggapan. Izzat masih mute. Ya Ibu, Ya, tunjuk temannya. ayo teman-teman yang mau nambahin boleh. Tunjuk aja Udah, namanya. William aja deh, William. Silakan William. Ya Bu, balik tadi kan di awal, kalau misalkan saya baca juga pengaruh dari denatur itu kan dia, bentar salah baca kayak, denaturasi protein itu kan karena ada suhu. Nah mungkin kalau misalkan pengkeritingan rambut yang rambutnya lurus mau dikeritingin itu karena suhunya panas itu, makanya dia ada perubahan dari molekul dari proteinnya Bu. Mungkin itu aja sih sama saya. Selainnya mirip kayak Izzat. Apakah proses pengeritingan rambut itu semata-mata dipanaskan? Enggak juga Bu, kadang diputer-puter gitu Bu. Iya, maksud saya apakah tidak ada penambahan zat tertentu? Kan ada pakai obat keriting yang baunya aroma sulfur gitu loh. Ya. Nah, kalau tentang ini berarti konsepnya Anda balik dulu ke struktur protein. Coba boleh tampilkan struktur protein. Ayo, ini udah selesai Ramadan kok belajarnya masih males-malesan ya, bingung saya jadinya. Oke, struktur primer. Apa ciri khasnya struktur primer? Ayo, semuanya harus terlibat. Saya nggak mau ngomong sendiri, Anda tinggal cuma duduk manis. Dilihat coba. Struktur primer. Apa cirinya? Dinda. Dinda Kinanti. Ya, Bu. Dia punya ikatan peptida dan disulfida, Bu. Yang utamanya ikatan apa? Najla. Najla bisa jelaskan struktur primer? Iya Bu, kalau struktur primer itu tuh yang utamanya yang si ikatan peptidanya, sedangkan kan yang jembatan disulfidanya itu bisa berubah mengikuti strukturnya, makanya disebut permanen gitu Bu. Terus urutannya yang linear kayak Kok garis. makanya disebut permanen gimana sih? Kalau permanen ya nggak bisa berubah namanya, gimana kamu tuh? Iya, maksudnya ikatan disulfidanya itu jembatannya justru yang dapat berubah Bu. Yang permanen apanya? Ikatan peptidanya. Nah, makanya bikin kalimat yang benar lah. Ya. Jadi struktur primer itu yang utama adalah ikatan peptida. Ikatan peptida. Jadi yang namanya protein, tadi tuh loh ada konsep dasar. Saya pikir itu nggak usah subjudul sendiri konsep dasar, karena isinya kalau dikaji itu sama aja dengan sifat-sifat umum dari protein. Digabung aja, coba lihat mana kata kuncinya gitu. Ya, ini yang saya maksud. Cobalah belajar mengolah informasi. Ya, ini yang namanya literasi itu seperti itu, harus diolah dulu. Ya, jadi yang namanya protein itu adalah nama lainnya itu adalah polipeptida.
gitu kan. Poli artinya banyak, gitu. Ya, polipeptida di mana setiap jenis protein itu akan ditentukan oleh jumlah, jenis, dan juga urutan dari asam aminonya. Gitu. Jadi bukan sekedar jumlahnya berapa, tetapi juga jenisnya jenis apa dan urutannya. Ya. Maka satu protein akan berbeda dengan lainnya dalam 3 hal tersebut. Gitu. Ini menentukan jenis protein. Nah, pada struktur primer itu murni hanya ada yang utama itu adalah ikatan peptida, yaitu ikatan antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya. Saya tidak akan mengulang ini karena sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian di antara asam amino tersebut ada asam amino yang mengandung sulfur. Ya. Nah, ketika dia melekuk, ini contohnya yang merah yang sebelah kiri. Ketika dia melekuk dan sulfurnya itu ketemu di sini berdekatan, maka dia akan membentuk jembatan disulfida. Ya, tetapi kan ini jarang sekali gitu ya, jarang karena memang peluangnya itu kan enggak juga besar karena asam amino jenisnya aja ada 20 gitu. Nah, pada struktur keratin, ya, kenapa dia rambut itu kan beda, ada yang keriting, ada yang lurus. Nah, kalau kira-kira seperti ini nanti rambutnya keriting atau lurus? Kalau ada jembatan disulfida. Keriting, Bu. Keriting. Nah, berarti rambut keriting dan lurus itu salah satunya juga ditentukan oleh jenis asam aminonya. Jadi meskipun dia sama-sama keratin, tapi komposisinya itu bisa beda. Nah, untuk rambut keriting berarti jenis asam amino sisteinnya ini lebih banyak atau lebih sedikit dibanding rambut lurus? Lebih banyak. Lebih banyak. Ya, sehingga peluang untuk terbentuknya jembatan disulfida itu juga lebih banyak. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa ketika dalam proses pengeritingan rambut itu menggunakan bahan kimia yang mengandung sulfur. Jadi pada prinsipnya adalah pembentukan jembatan disulfida. Gitu. Nah, ketika rambut dikeriting dengan bahan kimia tadi, otomatis kan artinya terjadi perubahan struktur. Yang tadinya lurus jadi keriting. Nah, ini yang dimaksud dengan denaturasi. Tapi bisa kembali nggak? Bisa kembali lurus nggak? Kalau keritingnya buatan, bisa kembali lurus nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, ya, Bu. Bisa. Nah, ketika dia kembali lurus, nah itulah proses renaturasi. Nah, jadi kebalikannya, kalau di rebonding itu prinsipnya apa yang terjadi? Kalau dilihat dari struktur ikatannya. Ayo, yang perempuan nih yang suka nge-rebonding rambut. Kebalikannya dari berarti Memutus ikatan itunya ya, Bu? ikatan apa? Jangan ikatan itunya. Ikatan disulfidanya, Bu, maksudnya. Ya, jadi pada prinsipnya kalau rebonding itu justru memutus ikatan disulfida. Tapi nanti bisa kembali lagi nggak? Kalau dia buatan. Bisa, Bu. Bisa, ya, Bu. Nah, itu juga renaturasi.
Ya, jadi apapun yang sifatnya buatan, dia akan kembali lagi gitu. Dalam hal ini ya rambut, misalnya rambut lurus di keriting atau rambut keriting di rebonding gitu. Proses itu adalah denaturasi dan renaturasi. Jelas sampai di sini? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Ya, jadi tolong latihanlah menjawab dengan kalimat sendiri. Ya kan emang belum puas tadi PPT-nya udah segitu banyak, udah dibacakan. Ada pertanyaan masih juga baca. Ya nanti besok-besok jadi guru gimana? Kan Anda nggak mungkin jawab pertanyaan dengan membaca. Sebentar ya, Ibu buka dulu bukunya, kan nggak mungkin. Atau Anda suruh buka aja, di bukunya ada kok. Kan nggak mungkin seperti itu. Apalagi dengan contoh dalam konteks kejadian sehari-hari di lingkungan kita. Gitu. Silakan dijawab pertanyaan berikutnya. Saya nggak mau melihat Anda menjawab membaca. Ya, kan udah sepakat, kalau mau belajar, ayo belajar. Kalau nggak mau, ya udah, saya tinggal gitu aja. Ayo, silakan dijawab pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan Indri, bagaimana proses reversibel dari denaturasi? Faktor terjadinya apa dan contohnya seperti apa? Proses reversibel dari denaturasi itu tadi seperti kata Bu Titin, yaitu renaturasi. Nah, beberapa protein yang terdenaturasi karena suhu tinggi. Ya, kata-kata saya tidak boleh jadi rujukan seperti kata Bu Titin. Ya, udah dibilang. Baik, Bu. Kecuali saya menulis buku dan Anda kutip dari situ. Kata-kata saya nggak boleh Anda jadikan seperti kata Bu Titin, seperti kata. Ya, silakan coba dijawab Santi. Nah, dari beberapa protein yang terdenaturasi karena suhu tinggi atau senyawa kimia dapat kembali ke struktur semulanya setelah suhu kembali normal atau senyawa kimianya dihilangkan. Contohnya seperti molekul protein yang masih larut dalam larutan urea. Nah, jika sedikit demi sedikit konsentrasi urea diturunkan melalui proses dialisis, protein terdenaturasi secara perlahan akan melakukan renaturasi kembali ke dalam bentuk semula. Nah, sayangnya dalam renaturasi protein berlangsung sangat lambat. Namun sebagian juga tidak akan kembali seperti semula, seperti telur yang telah direbus tidak akan berbentuk cair kembali. Masih bersinggungan dengan pertanyaannya, Nelia, denaturasi protein adalah perubahan struktur sekunder, tersier, dan kuartener tanpa mengubah struktur primernya atau tanpa memotong ikatan peptida. Yang jadi pertanyaannya, apakah protein yang telah terdenaturasi bisa berfungsi secara normal atau tidak? Nah, protein yang mengalami denaturasi akan mengalami kehilangan fungsi biologisnya karena protein yang awalnya terlipat-lipat sesuai fungsinya menjadi putus ikatan sulfidanya, sehingga rantai polipeptidanya terurai dan protein akan kehilangan fungsinya. Gimana kok macet? Sudah, Bu.
Ya kalau sudah ya ditanya, yang bertanya udah jelas apa belum? Kamu itu diskusi gitu loh. Jangan jawab diam. Kelompok ini pimpin, kan tadi udah saya serahkan. Ayo siapa moderatornya gitu. Bagaimana Nelia dan Mei? Apakah sudah terjawab? Mungkin izin memastikan tadi berarti kalau kayak misalnya merebus telur ya, itu kan kayak proteinnya itu kayak udah terurai gitu, berarti sehingga maksudnya itu kayak ikatan peptidanya itu sudah terurai. Nah, berarti fungsi dari proteinnya itu sudah tidak berfungsi normal lagi ya? Pertanyaan saya, apakah semua protein itu bisa mengalami renaturasi? Tidak, Bu. Ada beberapa yang kalau misalnya berubah, strukturnya itu jadi merubah fungsinya dari si protein itu. Semua pasti berubah. Maksud saya, coba fokus ke pertanyaan. Ya, belajar fokus. Apakah semua protein bisa mengalami renaturasi? Kalau pertanyaan saya begitu, jawaban Anda apa? Kan ya atau tidak, gitu kan? Iya, Bu, tidak semua. Tidak semua. Oke. Dalam kasus telur yang direbus, bisa renaturasi nggak? Bisa nggak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak. Ini konsepnya dulu, coba konsep. Sekarang pertanyaan saya yang berikutnya. Apakah semua protein bisa mengalami denaturasi? Ayo tinggal jawab ya atau tidak, kok bungkem semuanya nggak Tidak, Ibu. respon lagi. Gimana sih? Di presentasi tadi tidak. Denaturasi. Tidak semua, Bu. Yang struktur primer tidak bisa mengalami denaturasi. Jadi dia nggak akan rusak, nggak akan berubah struktur. Coba sifat umum protein, balik ke slide 1, coba. Mana slide pertama? Ini konsepnya asal dibaca aja sih, nggak dipahami. Mana yang tentang denaturasi? Yuk. Denaturasi protein adalah perubahan struktur. Ya, ini ngambilnya dari mana? Sekarang saya tanya, kalau yang gambar struktur primer tadi, mana struktur primer? Coba tampilkan. Oke, seandainya jembatan disulfida itu putus, berubah struktur enggak? Berubah struktur enggak? Izat masih. Berubah, Ibu. Nah, berarti kan konsep denaturasi berlaku untuk umum. Untuk semua. Ya, tetapi memang yang punya peluang lebih besar tentu saja terjadi pada struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Coba ini struktur primer, ikatannya ikatan peptida, dan kadang-kadang ada jembatan disulfida. Tampilkan
struktur sekunder. Nah, ada ikatan apa lagi pada struktur sekunder? Selain ada ikatan peptida, ada ikatan apa lagi? Ikatan hidrogen, Bu. Hidrogen, Ibu. Ikatan hidrogen. Ya, supaya ikatan hidrogen itu menstabilkan struktur yang helix tadi, karena dia kadang-kadang bisa berbentuk alpha helix atau juga beta sheet. Ya, ada ikatan hidrogen. Berarti di situ ada ikatan peptida, ya kadang-kadang jembatan disulfida, dan ikatan hidrogen. Coba struktur tersier. Tuh. Ada ikatan hidrogen, terus ada ikatan apa lagi? Ikatan disulfida. Disulfida kan ya memang ada tadi, di primer juga ada. Ikatan Ada ion, Ibu. ikatan ion. Terus ada interaksi hidrofobik. Berarti kan makin tinggi tingkat strukturnya, jenis ikatannya makin banyak. Ya otomatis dong peluang terjadinya denaturasi ya pasti lebih besar. Karena ketika dia putus satu aja jenis ikatan, salah satu jenis ikatannya, kan dia udah berubah struktur namanya. Makanya di situ denaturasi memang lebih banyak terjadi pada struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Tapi bukan berarti tidak terjadi pada struktur primer. Tuh. Nah, jadi istilah denaturasi ini umum untuk semua jenis protein. Bahwa protein itu bisa mengalami denaturasi oleh berbagai hal. Suhu, pH, ya, bahan kimia, itu bisa terjadi denaturasi. Tetapi tidak semua protein bisa mengalami renaturasi. Balik lagi strukturnya, tidak semuanya bisa. Contohnya tadi telur yang direbus. Gitu. Telur rebus kan jadi padat gitu kan. Bisa cair lagi enggak? Ya, itu artinya dia tidak bisa mengalami renaturasi. Nah, kejadian denaturasi menyebabkan protein kehilangan fungsinya gitu kan, kehilangan peran dia sebagai protein. Nah, terkait dengan pertanyaan Nelia tadi, coba, apakah telur yang direbus itu lantas tidak berfungsi lagi untuk tubuh kita misalnya? Bagaimana menurut Anda? Bermanfaat nggak? Kalau gitu makan telur mentah aja. Kalau emang dia nggak bermanfaat. Sebenarnya apa yang diperlukan oleh tubuh kita ketika kita mengkonsumsi protein? Sherin masih mute. Sherin, Bu, Anda mau menjawab? protein yang dibutuhkan kalau kita konsumsi protein, ya fungsi proteinnya itu akan dibutuhkan oleh kita, Bu. Maksudnya kayak
protein kan nanti untuk memperbaiki sel. Untuk Ya, apanya sebenarnya? Coba konsep protein awal tadi. Protein itu apa sih? Tadi sudah saya jelaskan, protein itu adalah apa tadi protein? Protein itu adalah asam amino yang dihubungkan, ikatan asam amino yang dihubungkan dengan ikatan asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Jadi yang dibutuhkan tubuh itu asam aminonya. Saya jelaskan, nggak usah dibaca. Asam aminonya. Jadi walaupun telur yang direbusi itu nggak masalah karena yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah asam aminonya. Jadi dalam sistem pencernaan kita dia juga akan dipecah secara enzimatis menjadi monomer penyusunnya yaitu asam amino. Nah, perkara nanti tubuh kita butuh protein, di situ terjadi lagi sintesis protein di tubuh kita. Kan tadi tergantung dari jenis, jumlah, dan urutan. Kan? Itu akan disintesis lagi di dalam tubuh tergantung kebutuhan. Maaf Bu, agak putus-putus kalau di saya tadi Bu. Kalau Anda, gue nggak tahu deh, ya nggak akan dapat apa-apa gitu loh. Kan udah sepakat, katanya mau diskusi. Kalau mau diskusi ya ayo. Ya, jangan cuma dengerin omongan saya, habis itu dikutip pula menurut Bu Titin. Ayo silakan dilanjutkan. Moderator, karena kalau saya ngomong Anda diam semua, malas saya jadinya. Baik Ibu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sherin. Mengapa pada beberapa kuning telur yang telah direbus, pinggir sekeliling kuning telur itu berwarna lebih gelap atau warna abu-abu di pinggirnya? Nah, ini berkaitan lagi dengan denaturasi yang disebabkan oleh pengaruh dari suhu panas. Nah, jadi selama telur itu direbus, dia kan di dalam telur itu kan memiliki protein, dan protein pasti mengandung asam amino. Nah, selama telur direbus ini, asam amino itu akan berubah, dia akan berubah dari aslinya. Lalu dia menyebabkan protein ini mulai terurai. Setelah terurai, protein ini mengalami penggumpalan, dan jaringan protein itu dia akan memadat. Itulah mengapa telur yang direbus itu putihnya itu kenyal, namun kuning telurnya itu lebih padat, karena kan kuning telur itu mengandung lebih banyak protein dibandingkan putih telurnya. Nah, kalau proses dari perubahan warnanya itu sendiri lebih kepada kandungan sulfur di dalam protein telur. Ketika terjadi denaturasi protein, sulfur ini akan bergabung dengan hidrogen, dan dia akan membentuk yang namanya hidrogen sulfida. Nah, setelah adanya hidrogen sulfida, balik lagi pada kuning telur, itu kan mengandung juga yang namanya zat besi. Zat besi ini, dia itu akan terbebas apabila terkena panas. Dan kation dari zat besi ini yang terlepas, itu dia akan bertemu dengan tadi yang namanya hidrogen sulfida, di area di antara kuning telur dan putih telurnya. Jadi kation besi ini dia akan bertemu dengan hidrogen sulfida di tengah-tengah kuning telur dan putih telur. Lalu terjadilah reaksi kimia yang menghasilkan yang namanya besi sulfida. Nah, besi sulfida inilah yang berwarna abu-abu kehijauan. Nah, itulah mengapa pada telur yang direbus itu di sekitaran kuning telur itu dibungkus oleh bagian yang berwarna abu-abu kehijauan. Gimana Sherin, apakah bisa dimengerti?
Bisa, Hani. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut ke diskusi sesi kedua. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Sherin masih raise hand. Ada Gilang di situ. Silakan Gilang. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Saya Muhammad Gilang Permana dari perwakilan kelompok 2. Saya izin bertanya, yang sama-sama kita ketahui itu protein penting bagi tubuh. Dan apakah mengkonsumsi protein yang berlebih akan menyebabkan bertambahnya berat badan kita atau menjadi gemuk? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaannya mohon diketik kembali di chat Zoom. Yang ingin bertanya boleh silakan raise hand. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, silakan dijawab dulu. Teman-teman yang mau bertanya boleh juga ngetik di kolom chat ya. Silakan. Waktunya masih panjang ini. Ayo, silakan dijawab. Izin menjawab, Bu, pertanyaannya Gilang mengenai apakah mengkonsumsi kandungan protein berlebih akan menambah berat badan dan membuat kita gemuk. Untuk asupan dari protein sendiri itu jika berlebih itu menurut suatu studi dari Jurnal Clinical Nutrition itu asupan protein yang berlebih itu bisa jadi salah satu pemicu dari naiknya berat badan. Di dalam studinya itu disebutkan bahwa orang yang menjalani diet protein yang tinggi itu tuh mengalami kenaikan berat badan hingga lebih dari 10% dibandingkan dengan orang yang diet dengan kurang dari 15% protein. Jadi asupan protein ini tuh dapat memicu kenaikan berat badan jika dikonsumsi secara berlebihan. Walaupun si protein ini sendiri mempunyai sifat yang mengenyangkan bagi tubuh, yang dikarenakan oleh kerja dari hormon grelin yang membuat kita tidak mudah lapar. Jadi kandungan protein yang berlebih ini dapat menambah berat badan jika tidak diatur dengan baik, begitu. Gilang, apakah bisa dimengerti atau ada yang mau ditambahkan atau disanggah?
Berarti intinya itu mengkonsumsi protein yang berlebih itu menyebabkan gemuk gitu ya? Iya, bisa jadi salah satu pemicu untuk menambah berat badan. Setelah saya baca-baca gitu di internet, mengkonsumsi protein yang berlebih itu hanya mitos gitu yang membuat kita bertambahnya berat badan atau yang menyebabkan kita kegemukan gitu. Mungkin itu sih yang saya baca. Jadi setelah saya baca lagi gitu. Jadi kesimpulannya bisa nggak meningkatkan berat badan? Bisa nggak? Kalau dari literatur bisa, Bu. Bisa menjadi pemicu pertambahan berat badan. Ya, sebenarnya bukan masalah pemicu. Fungsi protein itu untuk apa? Kan emang komponen struktural tubuh juga. Ya otomatis kalau kita mengkonsumsi berlebih ya disimpan untuk struktural di tubuh kita, ya udah pasti bisa nambah berat badan. Gitu. Bukan masalah pemicu. Oke, Waktunya baik. masih cukup banyak, silakan dilanjutkan. Gilang, Anda boleh menunjuk teman untuk bertanya, Gilang. Masih ada lagi yang akan bertanya? Atau dianggap cukup? Ya nggak apa-apa, kalau merasa cukup, berarti ya kita sudahi saja perkuliahannya. Ya, kan yang tahu kebutuhannya kan Anda sendiri. Kalau memang sudah cukup dan tidak ada lagi yang ingin Anda ketahui, ya, tidak ada lagi yang ingin Anda diskusikan, ya berarti kita anggap selesai. Silakan ditutup diskusinya. Pemateri, silakan. Apa sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Hanifah, mute. Bagaimana teman-teman? Apa sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup, Hanifah. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan menutup perkuliahan hari ini. Sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 8 ya, yang sudah memaparkan materinya. Tolong nanti mungkin dilengkapi ya, diperbaiki yang tadi itu, yang di bagian awal PPT-nya itu diperbaiki. Terus cari sumber-sumber yang lebih representatif ya, sehingga bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan juga akurat.
Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dalam diskusi sore hari ini. Nah, untuk materi berikutnya kan masih ada 2 chapter lagi tuh, enzim dan asam nukleat. Nah, karena waktunya juga sudah mepet, tanggal 22 Mei itu sudah harus UAS. Jadi mungkin kita butuh waktu tambahan, gitu. Nah, saya sudah berkoordinasi dengan PJ Ririn, katanya bisa hari Kamis pukul 8 dan juga Kamis pukul 10. Jika memang demikian, mungkin hari Kamis itu kita selesaikan saja seluruh materi, supaya pekan berikutnya Anda bisa mempersiapkan diri untuk ujian. Ya semoga tidak ada hal-hal lain yang mendadak begitu, sehingga hari Kamis itu kita bisa langsung kuliah 2 sesi, jadi 2 kelompok presentasi. Gitu. Nah, kemudian ada informasi juga dari Ririn. Katanya kalau Kamis ada 5 orang yang harus take video praktikum. Halo Ririn. Halo Ibu. Ya, begitukah? 5 orang itu siapa Ririn? Ada Muhammad Ijat, ada William Rainara, ada sebentar Ibu. Ada Kairina Sherin, ada Nelia, sama ada Dewiana Sari. Oke. Nah, itu take videonya video praktikum apa? Itu Bu untuk apa kayak syuting gitu, katanya sih bentar. Cuman kita nggak dikasih tahu jadwal pasti buat jamnya itu berapa. Jadi jam 8 harus di UNJ Bu. Kayak gitu. Bukan, maksud saya itu untuk video mata kuliah apa, praktikum apa? Biologi umum. Biokimia bukan? Biologi apa? Biologi umum Bu. Oh, bukan biokimia ya? Bukan. Biologi umum kan Anda udah lewat ya? Iya, Ibu. Oh gitu, soalnya saya pikir biokimia. Kalau biokimia sudah nggak ada take video untuk praktikumnya karena sudah ada videonya gitu. Oke, karena hari Kamis itu kan 2 pokok bahasan ya, jadi saya pikir cukup banyak. Kalau Anda nggak mengikuti juga berarti ketinggalan materinya tuh cukup banyak. Jadi coba tolong berkoordinasi lagi, kira-kira biologi umum itu take videonya jam berapa, supaya setelah itu Anda bisa ikut gabung di kuliah biokimia gitu. Setahu saya sih setiap mata kuliah hanya 5 menit videonya. Gitu. Ya. Coba nanti tanyakan lagi ya. Dosennya siapa? Bu Yulilina, Bu. Oh. Oke. Ya, itu saja, mungkin nanti kita koordinasi lagi, karena kalau nggak ikut kuliah sampai 2 topik ini kan juga akan jadi masalah begitu. Sementara untuk cari waktu lagi agak sulit ya, karena sudah harus akan UAS. Gitu ya teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya berharap pertemuan berikutnya semuanya lebih aktif lagi. Ya, mohon maaf apabila dalam kuliah ini ada yang belum tersampaikan secara